Lucky Hakim, pesinetron 42 tahun ini memiliki berbagai jenis hewan peliharaan dari kucing, ternak lintah dan kecoa, sampai ular yang didapat dari Amerika, Afrika, hingga Amazon. Mantan suami Indah Dari ini pada 19 April lalu menunjukkan 2 ekor kera albino bernama Kime dan Hime, serta berencana menambah 4 ekor lagi. Namun, Lucky dikritik netizen dengan menyebut kera albino harusnya tidak dipelihara, lebih baik di alam bebas. Apa yang menyebabkan kera albino yang dipelihara dari tahun 2014 mati? Dan berapa budget yang harus dikeluarkan untuk 300 lebih hewan peliharaannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sekarang sudah bersama dengan buaya. Oh, salah ya benar. Aduh, Lucky Hakim, bisa-bisanya datang ke sini bawa buaya. Buaya. Kok buaya bawa buaya? Oh, salah ya. Ini buaya apa sih? Ini buaya terkecil di dunia dari Amazon. Jadi kaiman sih sebenarnya, tapi masih keluarga buaya. Dari teman-temannya Piranha gitu ya? Di sananya iya. Iya. Di sananya, iya. Ini nggak buas, nggak gigit, nggak apa? Karena dipelihara udah 5 tahun, jadi udah terbiasa sama orang. Kecil tapi udah tua ya? Iya, karena dia nggak bisa besar. Oh, nggak bisa besar. Nggak bisa besar. Terus kasian dong dia ambil dari habitatnya. Sebenarnya enggak, karena ini dari penangkaran. Jadi aku pernah ke habitatnya, aku pernah ke Brazil, sampai sana, dan di sana hutannya udah nggak boleh disentuh-sentuh, kecuali sama orang-orang Indian yang di sana ya. Nah, jadi semua binatang-binatang yang ada beredar kayak burung makau atau anaconda atau kaiman itu dari penangkaran. Anaconda di Iya, penangkaran. Aku juga punya anaconda Kamu juga. punya anaconda? Iya. Astaga. Aduh, kamu nggak cuma punya anak ya, tapi juga ada Ada anaconda anaconda. juga. Oke, Lucky Hakim, kalau di Google nih, Lucky Hakim, apa sih yang sekarang lagi banyak dicari orang tentang Lucky Hakim? Oh iya, kali ini yang banyak dicari adalah tentang binatang-binatang peliharaannya, yaitu dihujat netizen. Bukan gara-gara kehidupan pribadi, gara-gara keinginannya untuk pelihara monyet ya? Monyet Iya, albino. monyet albino. Apa kamu bilang, kan orang bilang, ini kan binatang yang dilindungin, kenapa kamu mau pelihara? Coba kita lihat postingannya sih yang Iya. menuai hujatan netizen. Kita lihat, mana? Silakan. Dia nggak punya satu loh, dia punya banyak. Kenapa? Itu kan dihujat. Coba kita lihat netizen tuh komennya apa ya, kita lihat komentar netizen bilang gini, mereka lebih cute jika berada di tempat yang semestinya, bang, bukan di atas sofa atau di pelukan manusia, katanya gitu ya. Tag Lucky Hakim. Ada lagi komennya, legal nggak sih itu? Kok belum ditangkap, katanya. BKSDA, apa sih, Balai Konservasi, ya, Sumber Daya Alam. Next yang berikutnya, kasihan banget malah dipelihara sama manusia. Ah, macet sih jawabnya gitu lagi. Oh, macet sih. Kenapa sih? Ini sebenarnya ya, Jadi dilema sih ya. Maksudnya ya lucu. Tapi kan ya itu, kenapa dia tidak bersama Jadi dengan klasifikasinya kan itu wild animal, binatang liar. Tapi kalau dilindungi tidak, karena Macaca fascicularis itu adalah binatang yang dianggap hama di Indonesia. Kayak di Gunung Kidul itu malahan sampai ditangkap-tangkepin dan rencana akan diekspor ke China atau ke Amerika. Bahkan ada perburuan monyet-monyet itu yang biasa dipakai buat topeng monyet, diburu dan dibunuh. Jadi saya tuh kasihan, walaupun saya juga kasihan sama petani ketika hasil panennya dijarah sama kera-kera itu, sama monyet itu, Macaca fascicularis. Nah, tapi wild animal memang sebenarnya sulit untuk diterapkan hidup sama manusia. Di rumah itu susah. Jadi saya tuh memang mengeluarkan energi yang banyak sekali untuk bisa bikin mereka hidup tenang di rumah saya. Plus, yang albino itu tidak pernah survive. Hampir 90% nggak pernah survive di alam. Karena mereka matanya rabun, gerakannya terhadap sinar pelan. matahari sangat sensitif. Betul, gerakannya pelan dan mereka warnanya putih. Sementara yang lainnya kan hitam. Monyet-monyet itu, mereka geng-gengan. Jadi satu geng sama satu geng itu bisa 200 ekor. Dan mereka itu saling bunuh-bunuhan. Dan yang paling sering dibunuh adalah yang warnanya beda. Jadi makanya saya suka ngumpul-ngumpulin albino-albino karena mereka nggak survive di alam. Susah gitu di alam. Dan saya tidak melanggar hukum karena BKSDA sekalipun melakukan penangkapan. Misalnya di Gunung Kidul dan di mana. Bahkan di Buperta Cibubur pun banyak monyet itu kan. Albino ditangkapin? Bukannya albino, malahan yang biasa. Ya. Karena kadang-kadang itu mengganggu
hasil panen. Oh, dianggap hama itu tadi. Dianggap hama gitu. Oh. Jadi kalau misalnya saya piara di rumah, saya rawat dengan penuh kasih sayang, itu kan sebenarnya bukan penyiksaan. Walaupun betul idealnya semua binatang itu di hutan. Tapi masalahnya hutan kita kan iya sih. rebutan sama orang. Hutan kita tuh dipakai buat kelapa sawit, buat karet, buat yang lain. Jadi akhirnya kera-kera, monyet-monyet dan lainnya tuh pada bingung gitu kan. Jadi memang istilahnya kondisinya memang tidak ideal begitu ya. Sebenarnya di alam juga dia bisa jadi hama juga buat petani. Tapi kalau dirawat di rumah juga sebenarnya Lucky Hakim juga mengeluarkan effort yang besar gitu ya. Betul, karena mereka bisa jadi galak nantinya kalau nggak disentuh setiap hari. Mereka harus punya kebutuhan biologis yang perlu kita salurkan. Apalagi mereka tuh kan sulit. Ya kalau sulit kenapa mau? Nah, saya juga kadang-kadang merasa terkutuk dengan kesukaan sama binatang. Jadi saya juga bingung, kadang lihat kayak, gue nggak pengen miara, tapi pengen, kepikiran mau tidur, piara lagi. Kepengen gitu. tuh maksudnya kepengen. Maksudnya kayak, saya juga sebenarnya kalau dihitung capek nggak sih dengan binatang banyak di rumah? Capek. Tapi saya senang melakukannya. Dan kenapa senang? Saya nggak tahu, itu kayak udah built-in di kepala bahwa kalau lihat binatang senang pengen piara di rumah. Kayak piara buaya ini berapa kali bisa kegigit kita kan gitu. Tapi ya senang aja gitu. Pernah digigit? Berkali-kali. Mana coba lihat? Oh, ya. Banyak bekasnya. Nah, kita lihat apa sih koleksi binatang yang sudah dimiliki oleh Lucky Hakim itu apa saja dan apa aja jenisnya? Kita lihat. Observator biasa, water monitor biasa. Ini yang biawak kali. Nah, biawak kali. Ini masih bayinya, dia rada jumpy. Kalau bayi memang rata-rata mereka tuh jumpy. Nanti kalau semakin besar, semakin tenang, semakin kalem. Ini ayam yang memang gak ada bulunya beneran dari lahirnya, bukan karena dicabutin. Dilihat di sini nggak ada pori-porinya, nggak ada pori-porinya, bahkan kakinya nggak ada sisiknya. Jadi memang bener-bener apa ya, featherless. Ada beberapa bulu tumbuh, tapi nanti dia rontok sendiri nih. Tumbuh bulu-bulu kecil, bulu-bulu halus. Terus saya punya kera ekor panjang ini juga albino, matanya merah juga. Semacam ini juga ada ular kobra. Kalau ini Lucky Stick atau sulfur ya, warnanya cerah sekali. Cuman matanya masih hitam. Aduh, Lucky Hakim rumahnya isinya binatang semua ya, yang dielus-elus binatang. Nah, gimana kalau punya istri mau ditaruh di mana tuh kira-kira? Bingung juga, kan istrinya juga pada nggak mau kali. Kayak berebut perhatian. Kamu tuh dapat binatang itu dari mana sih? Emang nyari kah? Atau ada yang nawarin? Ada yang beli, ada yang memang hasil hibahan dari rekan yang udah nggak bisa miara. Terus kadang-kadang saya juga suka nyari kalau misalnya di komplek kan suka ada ular masuk, ditangkap sama satpam, dikasih ke rumahku. Nanti aku kumpulin sampai akhirnya nanti aku lepasin kembali ke alam yang rada jauh dari pemukiman. Berapa sebulan budget untuk memberi makan binatang-binatang peliharaan kamu? Jujur. Lebih gede dari budget buat aku sebenarnya, buat aku pribadi gitu. Puluhan juta nyampe? Puluhan juta. Puluhannya. Duitnya dapat dari mana? Kadang-kadang keliling kampung sambil ada yang jaga lilin di rumah. Ya, kadang-kadang ya, dari kan aku juga punya catering ya, misalnya kayak kucing, ternak kucing kan gitu. Oh iya, hasil penjualannya. Yang harganya ratusan juta rupiah itu. Iya. Oh iya. Itu digunakan untuk merawat binatang-binatang. Kamu tuh pengen punya obsesi apa sih? Pengen punya kebun binatang sendiri atau gimana? Pengen punya kebun binatang, cuman tanah mahal banget di Jakarta gitu. Iya, di pinggiran lah kalau gitu. Iya, tapi jauh. Kamu nggak pengen kayak Irfan Hakim tuh, dia punya YouTube channelnya nomor 1 untuk yang animal ya? Animal ya. Aku udah ngikutin jejaknya Irfan Hakim juga, udah mulai bikin YouTube channel sekitar hampir 8 bulan yang lalu. Terus udah lumayan lah, udah mulai ada subscribernya juga. Oh oke. Tapi kamu ada rasa gimana nggak sih kalau Irfan Hakim, ini lucu loh. Kalau kamu, ini kok nggak kalau kamu respon ke kamu tuh beda gitu. Iya. Irfan binatangnya kan cute, lucu-lucu ya banyak. Kalau aku memang kadang-kadang berurusan sama yang dianggap sama orang tuh mengerikan, menjijikan, lintah, kelabang. Mungkin sama orang kan diinjek-injek kelabang, disemprot. Terus kecoa, aku piara kelabang, kalajengking. Binatang yang remeh-temeh bagiku tuh begitu sangat menarik. Kadang-kadang aku pakai kamera yang bisa zoom besar sekali atau pakai kaca pembesar, aku bisa menikmatin miara semut. Semut buat orang kan sekedar semut gitu. Buat aku bisa aku piara, aku taruh di kaca, terus aku kasih gel, nanti dia bisa jalan. Apa yang lebih unggul dari binatang-binatang itu dibandingkan manusia, Lucky Hakim? Mereka lebih jujur ya, ketika gigit di depan galak. Kalau orang kadang depannya senyum manis, di belakang nyakot gitu. Luar biasa analoginya. Oke, habis ini kita akan
lihat bekas gigitan buayanya di mana ya. Tapi kita mau undang satu tamu lagi nih. Kalau ini dia mau pindah. Dia katanya mau tinggal aja di negara lain. Kenapa? Apakah karena suaminya memelihara buaya juga di rumahnya? Kita lihat profilnya berikut ini. Femi Permatasari Chandra, aktris dan model 46 tahun yang menikah dengan pengusaha Alphonse Martinus tahun 2019 ini lewat postingan Instagramnya pada 9 Mei lalu mengaku ingin pindah ke Selandia Baru dan meninggalkan status warga negara Indonesia setelah pandemi corona. Selama di rumah aja, ibu dengan 3 orang anak ini memposting foto di area rumah dan media pun menyoroti rumahnya yang terlihat mewah dan luas, namun netizen salah fokus dengan perubahan penampilannya yang dianggap hasil operasi plastik. 4 Mei lalu, Femi juga mengaku WhatsApp-nya dihack orang dan meminta sejumlah uang kepada teman-temannya. Apa alasan Femi ingin pindah ke warga negaraan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Femi duduk nggak berani deket-deket ya, bukan cuma karena lagi virus tapi dia nggak berani deket-deket. Bukan, ini ada buaya asli, ada buaya darat. Gimana? Aku mau deket takut. Jadi dulu takut pas syuting bareng juga selalu bermasalah sama binatang yang aku bawa ke lokasi. Dia bau binatang nggak kira-kira. Tapi kalau binatang, kalau yang berikut ini berarti nggak terlalu menyeramkan ya, karena aku akan memberikan pertanyaan buat kalian berdua, jawab dengan jujur apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta. Oke, Femi, fitnah atau fakta? Kamu posting, kamu pengen pindah ke New Zealand dan ganti kewarganegaraan. Itu sebenarnya nggak serius. Kamu hanya ingin mengundang reaksi netizen semata. Jawabannya setelah berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.